Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Rahman dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP kami di SMAN 1 Arusbaya. Yang pertama adalah aspek kultur sekolah. Di dalamnya adalah ada kegiatan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Di sini saya kasih skor 5. Yang selanjutnya adalah pengkondisian awal belajar, dan saya juga kasih 5. Yang selanjutnya pelaksanaan upacara bendera, dan saya juga kasih skor 5. Dan yang selanjutnya adalah penggunaan seragam sekolah. Dan di sini saya juga kasih skor 5. Yang selanjutnya ada anjuran menjaga kebersihan. Dan di sini saya juga kasih 5. Yang selanjutnya adalah anjuran memanfaatkan waktu. Dan di sini saya kasih skor 5. Dan yang selanjutnya adalah menilai kepribadian mahasiswa PLP. Dan saya juga kasih 5. Yang selanjutnya tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Dan sini saya juga kasih 5. Dan terakhir, suasana di sekolah yang menyenangkan. Saya juga kasih skor 5. Dan yang selanjutnya ada struktur organisasi dan tata kerja, atau yang bisa disingkat SOTK. Yang pertama ada bagan struktur organisasi. Saya kasih ya. Dan yang kedua adalah ada deskripsi tugas masing-masing komponen organisasi. Saya juga kasih ya. Yang selanjutnya bagan struktur organisasi jelas dan untuk dibaca. Saya juga kasih skor 5. Yang kedua ada kondisi fisik bagan struktur organisasi, saya juga kasih 5. Dan yang terakhir, kemampuan setiap anggota organisasi setelah memahami tugasnya, saya juga kasih skor 5. Dan yang selanjutnya ada visi misi sekolah. Di visi misi sekolah ini ada visi misi sekolah, saya juga kasih ya. Yang selanjutnya ada pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat, saya juga kasih ya. Yang selanjutnya ada kejelasan visi misi sekolah, saya kasih 4. Dan yang kedua adalah implementasi visi dan misi sekolah dilakukan secara nyata, saya juga kasih 4. Dan yang terakhir ada setiap anggota organisasi memahami dan melaksanakan visi dan misi sekolah, saya juga kasih skor 4. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zainuddin, NPM 068. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan PLP kurikuler dan ekstrakurikuler di SMAN 1 Arusbaya. Yang pertama ada kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, di situ ada. Dan yang kedua ada jadwal pelaksanaan kurikuler dan ekstrakurikuler, itu terlaksana. Dan yang ketiga ada pembinaan kurikuler dan ekstrakurikuler, itu juga terlaksana. Dan yang keempat, setiap guru menjadi pembina kurikuler dan ekstrakurikuler, itu juga terlaksana. Yang terakhir, setiap siswa wajib mengikuti kurikuler dan ekstrakurikuler, itu juga terlaksana. Deskripsi hasil temuan setiap aspek. Yang pertama, aspek kultur sekolah. Kegiatan senyum, sapa, salam, sopan, santun. Slogan 5S tergantung di depan dan ruangan guru SMAN 1 Arusbaya. Slogan ini bukan hanya berlaku untuk guru saja, tetapi untuk semua murid-murid. Praktek 3S ini sangat dirasakan oleh kami pada saat hari pertama melakukan observasi ke SMAN 1 Arusbaya. Saat itu kami disambut oleh Pak NAHOI selaku pembimbing anak PLP dan
juga guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Harusbaya. Yang kedua, pengkondisian awal belajar. Pembelajaran di SMA Negeri 1 Harusbaya selama pandemi menggunakan sistem ganjil genap, jadi jika 50% siswa absen ganjil yang masuk secara luring, absen genap begitu bergantian tiap minggunya dari jam 7.00 sampai jam 10.30. Dan yang ketiga, pelaksanaan upacara bendera. Pelaksanaan upacara bendera sebelum pandemi, upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin, namun karena adanya pandemi COVID-19, upacara tidak bisa dilaksanakan lagi oleh SMA 1 Harusbaya karena sudah ada larangan dari dinas. Yang keempat, penggunaan seragam sekolah. Pada hari Senin dan Selasa, siswa menggunakan seragam putih abu-abu dan biru tua. Pada hari Rabu Kamis, ciri khas dari SMA Negeri 1 Harusbaya. Sedangkan pada hari Jumat Sabtu, siswa menggunakan seragam pramuka. Pada pembelajaran luring, siswa menggunakan pakaian bebas dan wajib bermasker. Di sana semua guru ataupun murid mengetahui aturan karena jika tidak biasanya akan dikenakan sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalatul Mafiro, NPM 19 23 kali 110 39. Di sini saya akan melanjutkan presentasi PLP di SMA Negeri 1 Harusbaya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Anjuran menjaga kebersihan. Kalau menurut saya dan kelompok saya itu, di Harusbaya itu, SMA Negeri 1 Harusbaya itu sudah bersih ya. Tamannya juga sudah bersih, sudah terjaga ya tamannya. Di situ juga saya sertakan buat bukti ada foto taman sama musola. Kalau musola itu agak kotor karena sudah hujan. Selanjutnya, anjuran menjaga ketenangan. Kalau di sana itu menurut saya itu sudah tenang ya. Pamfletnya belum saya lihat, namun Pak Nahoi menjelaskan sudah wajib untuk siswa itu biar tenang, karena biar nggak rusuh gitu. Sudah kewajiban dari setiap siswa untuk tenang gitu. Terus anjuran memanfaatkan waktu. Kalau anjuran memanfaatkan waktu itu sudah disiplin ya. Di sana itu setiap ada pergantian jam atau setiap ada masuk istirahat gitu selalu ditandai dengan bel. Sebelum COVID kemarin itu tepat waktu ya. Kalau masuk jam 7 itu jam 7 bel sudah berbunyi, terus gerbang sudah dibuka. Seperti itu penjelasan Pak Nahoi. Karena jika telat, siswa itu akan diberi sanksi atau diberi poin sesuai ketentuan sekolah, seperti itu. Kemudian ketersediaannya tata tertib dan peraturan yang dibuat atau yang dimiliki sekolah itu sudah ada ya. Semua tata tertib baik peraturan sekolah itu semuanya tercantum dalam buku BK, yaitu buku kemahasiswaan. Yang ke-9, terciptanya suasana yang tenang, nyaman untuk belajar. Di situ sudah bagus ya, di SMA Negeri 1 Harusbaya itu sudah tercipta suasana tenang, nyaman pada saat KBM berlangsung. Karena di situ itu guru yang bertugas itu tahu cara memanfaatkan situasi. Pada saat KBM itu anak-anak gini gitu, seperti itu kata Pak Nahoi. Jadi kalau masalah tenang itu insya Allah guru tahu cara mendingnya gitu, seperti penjelasannya Pak Nahoi. Selanjutnya yaitu suasana sekolah yang menyenangkan. Kalau menurut saya itu sudah menyenangkan ya, karena udah ada tanaman, taman yang bersih untuk kita istirahat. Terus ada 1 atau 2, 3 itu ruangan ber-AC kayak di perpus, di laboratorium, seperti itu. Di ruang guru juga ada.
Kemudian di halaman itu ada tempat duduk itu untuk siswa-siswa beristirahat seperti itu. Selanjutnya aspek struktur, organisasi dan tata kerja. Di situ sudah jelas ya, ada bagan yang ditempelkan di ruang tamu itu. Bagannya ini fotonya ada di makalah ya. Bagan SMA 1 Arosbaya itu terdiri atas strukturnya yaitu ada kepala UPT SMA 1 Arosbaya yaitu Dr. Andes Juali MM. Yang kedua itu kepala tata usaha Muhammad Ridwan SPD. Yang ketiga itu waka kurikulum Bapak Nahoi sendiri, Bapak Nahoi SPD. Kalau waka kesiswaan itu Bapak Muhammad Saifuddin SPD. Terus Wakasatpras, yang kelima Wakasatpras Bapak Bahrul Alam SPD MM. Yang keenam itu Wakahumas Dr. Andes Kurniatun SPD, seperti itu. Selanjutnya di sini ada aspek visi misi sekolah. Nah, aspek visi misi sekolah. Di sini visi misi SMPN 1 Arosbaya, visinya yaitu mewujudkan sekolah kebanggaan masyarakat dalam mencetak peserta didik yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, berbudaya, berkarya, dan menuju Indonesia emas. Misinya untuk mewujudkan visi di atas, SMA 1 Arosbaya mengembangkan misi sebagai berikut. 1. Mengembangkan pengenalan ajaran agama sebagai dasar sikap perilaku. Yang kedua, mengembangkan pembiasaan mengacu pada pembentukan karakter. Yang ketiga, mengembangkan budaya 5S. Mengembangkan budaya 5S di sini yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, seperti itu. Alhamdulillah di SMA 1 Arosbaya ini bukan 3S lagi, bahkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu memang jelas dirasakan saat saya observasi di sana. Sikap-sikap guru terhadap kita yang observasi itu emang tercerminkan dalam 5S di sini. Yang keempat yaitu mengembangkan budaya cinta lingkungan. Yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan literasi. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan proses dan penilaian berbasis IT. Mengembangkan proses penilaian berbasis IT seperti yang sekarang ini sedang musim, seperti itu. Selanjutnya yang ke-8 itu mengembangkan motivasi untuk meraih prestasi. Yang ke-9 merespon perkembangan iptek. Yang ke-10 terakhir yaitu mengaktualisasi bakat keterampilan siswa. 10. Itu ya visi misi dari SMPN 1 Arosbaya. Selanjutnya aspek kurikulum. Aspek kurikulum dan ekstrakurikulum. Kalau kurikuler di situ kalau liburan seperti itu sering diadakan kayak kunjungan ke museum, kayak kunjungan ke wisata-wisata seperti kemarin itu di Bali. Menurut penjelasannya Pak Nahoi seperti itu. Kalau di ekstrakurikuler di situ ada bola basket ya, ekskul basket, ekskul pramuka,
eskul voli, futsal, takraw, dan yang terakhir itu ada kayak kelas melukis. Nah, kelas melukis itu terkadang pada saat 17 Agustus itu diperlombakan seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.